Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para mahasiswa Prodi Etnomusikologi. Karena pada hari ini saya ada kegiatan di kampus yang tidak bisa saya tinggalkan. Oleh karena itu, saya membuat sebuah video di mana video ini akan menggantikan kehadiran saya untuk mengajar mata kuliah folklore di Prodi Etnomusikologi. Nah, teman-teman, pada hari ini langsung saja ya untuk mengefisienkan waktu, saya akan masuk ke sejarah perkembangan folklore. Bagaimana awal mulanya folklore ini ada sebagai ruang lingkup keilmuan, dan bagaimana akhirnya nantinya folklore ini dapat berkembang di tengah masyarakat, dan ternyata nanti akan muncul berbagai aliran-aliran folklore. Saya menyebutnya seperti itu ya. Baik, saya akan mulai ke slide yang pertama ya, teman-teman semuanya. Baik, kita kemarin sudah membahas bahwa definisi folklore sendiri adalah secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif di antara kolektif macam apa saja yang tersebar dan diwariskan turun-temurun secara tradisional dalam versi yang berbeda dan dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat, atau yang kemarin saya jelaskan adalah mnemonic device, seperti itu. Ini hanya untuk mengulang kembali materi yang sebelumnya. Nah, berikutnya adalah setelah di awal diterangkan ya teman-teman bahwa folklore itu adalah sebagian kebudayaan yang penyebarannya pada umumnya melalui tutur kata atau lisan, atau bisa dibilang tradisi lisan, oral tradition. Tidak tepat apabila istilah tradisi lisan digunakan untuk menggantikan istilah folklore. Gitu ya. Ini saya baca dulu bahwa tradisi lisan itu ranahnya sangat sempit. Tapi kalau folklore itu lebih luas. Tradisi lisan mencakup cerita rakyat, teka-teki, peribahasa, dan nyanyian rakyat, sedangkan folklore itu ruang lingkupnya sangat luas. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman saat teman-teman itu berbicara tentang tradisi lisan. Karena kalau kita berbicara masalah tradisi lisan ini hanya yang lisan-lisan saja menurut saya. Tetapi saat kita berbicara folklore, ya itu tadi seperti yang kemarin saya jelaskan ya. Ya folklore lisan, ada yang sebagian lisan dan bukan lisan. Nah, kalau kita yang lisan saja berarti kita masuk ke ranah keilmuan yang tradisi yang hanya disebarkan secara lisan saja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi berbeda untuk apa yang disebut sebagai tradisi lisan dan folklore itu sendiri. Bahwa folklore sifatnya itu lebih luas. Gitu ya, lebih kompleks seperti itu. Tapi kalau tradisi lisan ranahnya lebih sempit. Nah, baik teman-teman semuanya, alasan tetap mempertahankan istilah folklore adalah yang pertama itu adalah istilah itu sudah menjadi istilah yang internasional. Seperti cabang-cabang keilmuan yang besar ya, seperti antropologi, sosiologi seperti itu, atau ilmu-ilmu yang ibaratnya saya bilang ilmu yang besar seperti itu. Ya, karena kajian folklore itu sekali lagi sangat luas sekali teman-teman. Nah, tradisi lisan di dalam folklore seperti itu. Istilah folklore mencakup dua kata yang mempunyai arti dan perlu perhatian. Nah, yang ketiga, penelitian tidak hanya pada lore-nya atau tradisinya saja, tetapi juga harus ada folk-nya. Siapa yang menyebarkan itu, yang melakukan itu, ya adalah manusia itu sendiri. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi sekali lagi di dalam slide ini kesimpulannya bahwa kenapa tetap mempertahankan folklore. Satu, folklore itu ilmu yang besar, gitu ya. Lalu folklore itu mencakup dua kata yang mempunyai arti dan perlu perhatian khusus teman-teman, karena dalam cakupan keilmuan folklore itu tidak boleh hanya mempertimbangkan lore-nya saja atau tradisinya saja, tetapi manusianya sendiri seperti itu. Yang saya bilang apa? Ciri fisiknya itu tadi. Ya, yang mendeskripsikan siapa manusianya itu.
kolektifnya itu, seperti itu. Baik, berikutnya adalah, nah, saya akan langsung masuk ke sejarah ya. Tadi saya bilang sejarah. Istilah folklore ini William John Thoms adalah orang pertama dan seorang ahli kebudayaan antik, ya, antiquarian Inggris yang memperkenalkan istilah folklore. Nah, istilah itu diperkenalkan pertama kali dalam bentuk surat terbuka dalam majalah The Athenaeum nomor 982 tanggal 22 Agustus 1846 dengan menggunakan nama Ambrose Merton. Nah, jadi pada saat itu siapa sih yang pertama kali mencetuskan istilah tersebut? Ya ini William John Thoms ini, teman-teman semuanya ya. Nah, dalam artikelnya saya bilang seperti itu, Thoms mengatakan ia yang menciptakan istilah folklore, sopan santun Inggris, tahayul, balada dan sebagainya yang sebelumnya itu disebut dengan istilah antiquities ya, atau pop antiquities, pop literatur. Nah, pernyataan ini diambil menurut Dundes tahun 1965 halaman 4, teman-teman semuanya. Jadi gitu ya, untuk mendefinisikan bentuk-bentuk tradisi itu tadi ya, teman-teman ya, untuk merangkum itu semuanya yang sudah saya sebutkan tadi, sopan santun dan lain sebagainya, itu istilah folklore lah. Si William John Thoms inilah yang membuat istilah tersebut akhirnya muncul. Seperti itu. Nah, minat terhadap antiquities ini timbul pada masa kebangkitan romantisme dan nasionalisme abad ke-19. Di mana pada saat itu kebudayaan rakyat jelata yang dianggap hampir punah, teman-teman semua, perlu diperhatikan bahwa pada waktu diciptakan istilah folklore dalam kosakata bahasa Inggris belum ada kata kebudayaan pada umumnya. Kemungkinan pada masa itu istilah folklore untuk menyebut budaya pada umumnya. Perlu diperhatikan teman-teman, pada saat adanya istilah folklore itu belum ada istilah kebudayaan atau culture seperti yang sudah teman-teman pahami atau yang teman-teman ketahui seperti sekarang ini. Nah, jadi belum ada istilah culture. Jadi istilah folklore ini bisa dibilang lebih awal muncul dibandingkan istilah culture yang dipaparkan oleh Taylor seperti itu. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya bahwa tahun 1865 ya Taylor memperkenalkan istilah culture dalam bahasa Inggris. Nah, istilah itu untuk pertama kalinya digunakan dalam karangan yang berjudul Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization. Nah, istilah culture tersebut diuraikan dalam buku yang berjudul Kepercayaan, Kesenian, Moral, Hukum, Adat Istiadat, dan semua kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi setelah adanya John Thoms mengutarakan istilah folklore itu tadi, beberapa tahun kemudian, Edward Taylor ini memperkenalkan istilah culture seperti itu. Jadi ini adalah kebaharuan dari bentuk yang didapatkan masyarakat pada kebudayaannya itu tadi, akhirnya dirangkum semua sama Taylor bahwa ini loh, namanya ya culture, seperti itu. Apapun itu. Seperti itu. Nah, lalu apa bedanya folklore dan culture? Kan pasti ada pertanyaan seperti itu. Lalu apa Pak sebenarnya perbedaan antara folklore dan culture itu apa? Ya. Nah, teman-teman semuanya, istilah culture diperkenalkan lebih lambat, ya, lebih lambat 19 tahun dari istilah folklore. Seperti yang sudah saya katakan tadi, folklore dulu muncul, baru culture muncul. Namun istilah culture dapat menggeser istilah folklore, teman-teman di sini, untuk mendeskripsikan budaya pada umumnya. Jika kita berbicara tentang folklore, pasti kita harus memperhatikan folk dan lore-nya, di mana kolektif, ya, collectivity, sebuah budaya yang berkembang secara turun-temurun dalam collectivity seperti itu, dan suatu kolektif masyarakat itulah folklore. Tetapi kalau di sini Taylor
culture melingkupi segala hal, budaya secara umum, seperti itu teman-teman. Nah, pada akhirnya sedangkan folklore di sini hanya dipergunakan dalam arti kebudayaan yang lebih khusus lagi, yaitu bagian kebudayaan yang diwariskan melalui lisan saja. Sedangkan kan saat kita berbicara kebudayaan secara luas atau secara kompleks itu kan di dalamnya macam-macam tuh. Ya, ada budaya material, non material macam-macam, rumah adat dan lain sebagainya, non material berupa pengetahuan, ya, keyakinan dan lain sebagainya. Nah, ternyata saat Taylor itu mengutarakan culture itu tadi, di dalamnya sudah terdapat folklore seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, dari pemahaman itu saya harap teman-teman bisa paham ya, bahwa akhirnya teman-teman culture itu bisa menaungi folklore yang pada awalnya folklore itu hanya untuk mendeskripsikan budaya secara turun-temurun dalam suatu kolektif masyarakat tertentu, dan ternyata Edward Taylor itu sudah bisa menaungi semua kebudayaan secara umum. Ya udah, folklore itu kan juga merupakan pengetahuan atau kepercayaan masyarakat secara turun-temurun, itu juga masuk ke dalam culture. Jadi saya harap teman-teman bisa mendefinisikan apa perbedaan antara folklore dan culture seperti itu ya. Nah, teman-teman ada 3 slide terakhir dari saya bahwa ahli dunia atau folklore ada beberapa macam. Dari buku folklore yang saya baca, teman-teman ya, ada 3 aliran ya. Yang pertama adalah folklore humanistis atau ilmu bahasa dan kesusastraan. Yang kedua adalah folklore antropologis yang pastinya berlatar ilmu antropologi. Berikutnya adalah folklore modern atau modern folkloris atau ilmu interdisipliner, teman-teman semuanya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah folklore humanistis. Humanistic folkloris. Para ahli berupa seorang sarjana ahli bahasa dan kesusastraan yang memperdalam ilmu folklore dan memegang ketat definisi dari William John Thoms, teman-teman semuanya. Bukan hanya tradisi lisan seperti cerita rakyat, melainkan pola kelakuan manusia, tari, ya, bahasa isyarat, arsitektur rakyat, mainan rakyat, pakaian rakyat, dan lain sebagainya ini menjadi para perhatian folklore humanistis ini. Ya, dan dia lebih mementingkan aspek lurnya. Seperti itu, teman-teman, atau kebudayaannya. Itu tadi suatu masyarakat itu apa sih budayanya yang menonjol, yang ada pada suatu folk itu tadi, apa sih lurnya itu. Nah, dia lebih ke arah situ. Nah, gitu teman-teman ya, ini folklore humanistis atau humanistic folklore seperti itu. Berikutnya folklore antropologis, di mana ya pasti adalah para sarjana-sarjana antropologi ya teman-teman semuanya. Pada umumnya membatasi objek penelitiannya pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat lisan saja. Semua tradisi-tradisi dari suatu kebudayaan yang hanya diwariskan secara lisan saja ini menjadi perhatian para anthropological folkloris atau folklore antropologis seperti itu. Seperti prosa rakyat, ya, teka-teki bahasa, syair bahasa, ya, yang lain tidak untuk diteliti oleh mereka. Gitu ya. Mereka mementingkan folk daripada lurnya. Gitu ya teman-teman ya. Mereka lebih mementingkan collectivity atau karakter atau saya bilang lebih ciri khususnya dalam suatu budaya itu tadi, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, dia lebih mementingkan folk-nya. Gitu ya. Itu teman-teman yang folklore antropologis. Berikutnya ada folklore modern. Nah, ini mungkin bisa dibilang teman-teman semua ya, karena mereka adalah
seorang peneliti yang interdisipliner, ya, berkedudukan di antara pengertian yang di atas tadi, hampir seperti folklore humanistis karena bersedia meneliti semua unsur kebudayaan asal disebarkan melalui lisan atau peniruan. Gitu. Karena berpendidikan ilmu yang interdisipliner, maka mereka menitik beratkan pada ilmu folklore yang mereka teliti, baik folk maupun lore-nya. Jadi dia mempertimbangkan keduanya, folklore, gitu. Jadi semuanya, gitu ya. Nah, itu teman-teman semuanya. Istilah folklore masih belum menemui suatu kesatuan pendapat, ya. Di Prancis istilah folklore itu dipergunakan untuk tradisional ya, tradisi populer. Di Inggris folklore sama digunakannya, teman-teman ya. Sedangkan di negara Eropa lainnya dipergunakan istilah Volkskunde, sorry ya. Agak susah nih ngomongnya. Dan folklife. Ya. Walaupun istilah folklore sudah dikenal orang di Eropa Barat, namun artinya terbatas pada folklore lisan saja. Ibaratnya orang-orang itu masih mendefinisikan bahwa folklore itu semuanya yang disebarkan secara lisan. Padahal nantinya di buku ini ada 3 yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa folklore lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan. Seperti itu teman-teman semua. Nah, itulah teman-teman sejarah bagaimana folklore itu akhirnya ada sebagai sebuah ilmu yang besar seperti itu, yang sama halnya seperti ilmu antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya, di mana itu awal mulanya dikemukakan oleh William John Thoms pada saat itu, yang ingin mendefinisikan tentang tata cara hidup, sopan santun, balada pada rakyat-rakyat Inggris, Eropa pada saat itu teman-teman ya. Tetapi sekali lagi, walaupun ada kata culture yang akhirnya menggantikan istilah folklore tersebut atau menggeser, saya bilang bukan menggantikan ya maaf, tapi menggeser istilah tersebut, tetapi folklore ini masih berkembang sebagai ilmu pengetahuan yang alirannya ada 3 tadi yang sudah saya sebutkan. Itu saja teman-teman pertemuan hari ini, walaupun singkat, tapi saya harap teman-teman semuanya bisa mengerti tentang bagaimana folklore, bagaimana aliran-alirannya, dan bagaimana sejarahnya. Terima kasih semuanya, jangan lupa presensi di MOLS. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Saya cukupkan sekian dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan.